Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Salam Jarong. Oke, di konten kali ini kita akan mereview bahan yang sempat kita treatment untuk yang kedua kalinya melalui minyak panas. Bahan ini sudah di treatment tahapan pertama, ini treatment tahapan kedua. Bagaimana perkembangannya selama 1 minggu kurang lebih akan kita review satu persatu. Tapi mungkin beberapa saja yang kita review karena sangat banyak bahannya, akan memakan waktu. Proses ini sudah ada ya di konten sebelumnya, cara saya merawatnya bagaimana, mengolahnya itu sempat saya istirahatkan dulu kurang lebih 1 bulan, tidak direndam ke minyak. Saya angkat bagaimana cara saya membersihkan minyak di bagian kulit luar ya, bukan di semua bahan, karena tidak akan bisa menghilangkan kadar minyak yang ada di bahan, hanya bisa menghilangkan kadar minyak yang ada di bagian kulit luarnya saja, agar memudahkan kita untuk melakukan pembentukan bahan, mengupas atau mengamplas bahan. Di video sebelumnya sudah ada ya kontennya, cara saya mengupas bahan dan cara saya membentuk bahan. Lebih mudah kalau tidak ada minyak di bagian kulit luarnya. Nanti akan saya cantumkan di link deskripsi untuk video sebelumnya buat teman-teman yang baru hadir atau penonton baru ya. Kalau penonton lama mungkin sudah tahu, sudah menonton ya, sudah paham bagaimana cara saya mengolahnya. Buat teman-teman yang baru hadir, simak sampai tuntas, jangan di skip agar teman-teman semua tidak gagal paham. Oke, akan kita review beberapa saja ya, tidak semuanya karena akan memakan waktu dan durasi. Bahan pertama, nah ini bahan sudah saya kupas, sudah diamplas sampai ke daging bagian dalam. Bahan ini banyak serat ubannya ya. Biasanya bahan-bahan seperti ini sulit untuk mengeluarkan warna atau jarong karena silikanya sudah ngedop ya, atau disebut serat uban kata orang itu. Ini akibat biasanya main panas yang berlebih-lebihan, apakah itu panas pas penjemuran atau pemanasan bohlam. Jadi memang sangat harus diperhatikan ya untuk durasi penjemuran dan pemanasan bohlam. Lanjut yang selanjutnya, buat teman-teman yang bertanya bagaimana cara saya melakukan perawatan penjemuran dan open bohlam. Kalau untuk penjemuran matahari itu saya lakukan di pagi hari antara jam 7 sampai jam 11 atau jam 8 sampai jam 11 pagi. Di atas jam 11 tidak saya jemur lagi, saya angkat, saya istirahatkan. Sore hari lanjut pemanasan bohlam. Nah, untuk pemanasan bohlam biasanya durasi yang saya gunakan itu 2 jam sekali. Setiap 2 jam saya hidupkan, setelah itu saya matikan, saya istirahatkan 1 jam, terus saya lanjut lagi, saya hidupkan, karena saya belum mempunyai lampu otomatis ya yang bisa mati hidup sendiri, itu saya masih manual. Pokoknya kalau untuk pemanasan bohlam itu sedapatnya kita lah pokoknya. Kalau saya misalnya dapat 4 jam untuk pemanasan ya lumayan daripada tidak sama sekali kan. Tapi kalau tidur saya matikan karena takutnya tidak terkontrol ya, bisa bahaya kalau kelamaan, bahaya untuk bahan dan bahaya juga untuk keselamatan, takut konslet kan, karena bola itu panas. Bola yang saya pakai itu warna kuning ya untuk penghangat unggas itu.
karena itu sangat wajib memakai bola itu, karena kita mengambil panas dari bohlam tadi ya. Namanya juga pemanasan bohlam kan. Lanjut. Nah, ini banyak serat ubannya. Ini banyak nih serat ubannya. Bahan-bahan seperti ini biasanya tidak akan bisa lagi untuk mengeluarkan warna atau jarum. Serat emasnya juga malahan naik. Tuh. Tidak ada harapan lagi sepertinya. Bahan-bahan seperti ini terserah teman-teman mau lanjut proses tahap yang ketiga atau dibuang, terserah. Kalau saya teruskan untuk tahapan lanjut yang ketiga, tapi akan saya rawat dulu selama 1 bulan untuk penjemuran dan pemanasan bohlam. Setelah itu kita ulangi lagi treatmentnya. Kalau masih belum ada perubahan, nasibnya akan saya buang. Nah, ini karakternya masih bagus, silikanya masih bagus, masih ada harapan. Akan saya lanjut rawat. Lanjut. Nah, ini saya kupas sedikit bahan ini. Saya masih mengejar jarum sisiknya juga karena silikanya banyak tuh di bagian kulit luar. Jadi hanya separuh saja saya kupas. Lanjut. Oke, lanjut. Bahan selanjutnya, ini silikanya agak membiru atau ngedop. Saya tidak tahu ini. Tapi akan masih tetap saya rawat untuk proses yang ketiga. Lanjut. Bahan berikutnya, nah ini seperti 2 badan bercampur dengan koral. Tuh ada rintik-rintikan seperti pasir. Ini biasanya 2 badan, sempur dan koral. Ini bahannya agak keras. Oke, lanjut. Ini sama bahannya, agak ngedop. Oke, masih tetap saya rawat. Lanjut. Silikanya masih bening, masih bagus. Masih ada harapan. Lanjut.
Nah, ini ngedop silikanya putih seperti uban. Ini sulit, tapi akan kita tetap rawat sampai proses treatment yang ketiga. Bila di proses terakhir yang ketiga tidak ada perubahan, nasibnya akan saya buang. Bahan-bahan seperti ini yang silikanya ngedop atau putih seperti uban, itu tidak akan ada harapan lagi. Oke, mungkin itu saja yang akan saya review, karena kalau mau review semua itu memakan waktu dan durasi. Mungkin cukup sampai di sini ya untuk konten kita kali ini. Sampai jumpa di konten berikutnya. Saya pamit izin undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Carong.